Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh muhibbin rahimakumullah, kalau panggil muhibbin artinya kan pecinta Kanjeng Nabi lewat sholawat tibahi. Terus kemudian wabil khusus kepada tuan rumah Bapak Ani Jailani, seluruh keluarganya, beserta seluruh keluarganya, semoga senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang lancar. Kalau yakin tempat atau fasilitas dari Pak Anin ini pasti tempat yang penuh berkah karena telah dibacakan dengan sholawat Nabi. Dalilnya nopo? Dalilnya surat Yasin nih, kalau anak tubuh makat sama ID, dan kami akan tulis apa yang telah engkau jalani. Jadi jejak-jejak kita, atau kalau bahasa internet jejak digital kita itu sudah direkam oleh malaikat, nanti akan dibukakan ulang di yaumul kiamat. Amin. Jadi para muhibbin sedaya ingkang kula hormati, nanti selama kurang lebih 10 menit ini sudah pukul 10 lebih 4 menit. Berarti sampai pukul 10.15 menit lah nanti kita selesai. Sedapatnya dapat satu baris ya, kalau sudah 10 menit ya selesai. Jadi kita lanjutkan. Setelah yang lalu 2 kali pertemuan itu sudah kita berusaha untuk memaknai, yang mana yang kelompok pertama itu adalah doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah SWT dengan wasilah Kanjeng Nabi dan seterusnya para sahabat semuanya. Terus kemudian kelompok yang kedua ini adalah memuji kepada Kanjeng Nabi, yakni ya Rasulullah, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi arsyani wad daraji, at-fatayyaji rotal alami, ya uhailal judi wal karomi, nahnu jironum bidal harami, haramil ihsani wal hasani, nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu, wa bi ayatil qur'ani honu fata'id fina akhal wahani. 5 berarti ya, 5. Tapi nak loro 10 menit ya selesai. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, salamun, doa keselamatan, alaika, semoga senantiasa teruntuk kepada engkau. Jadi kita memanggil Rasulullah, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Loh, padahal Kanjeng Nabi itu kan sudah dijamin keselamatannya oleh Allah. Kenapa kok juga kita panjatkan doa keselamatan kepada Kanjeng Nabi? Tentunya bahwa doa keselamatan itu akan dikembalikan kepada siapa yang
berdoa, bahkan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kali. Ketika kita berdoa selawat, berdoa salam kepada Kanjeng Nabi, akan dilipat gandakan menjadi 10. Sebaliknya, kalau ada yang napa bahasane maido apa? Mencela Kanjeng Nabi, juga akan dikembalikan celaannya itu juga akan dilipat gandakan. Pada masa Kanjeng Nabi itu ada pembesar Quraisy namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu ya pembesar suku Quraisy. Politikus wis ampuh. Jadi sebenarnya karena kesombongannya dia menganggap, loh, wahyu kok ceblok ngene Muhammad, kok enggak ke aku, kan begitu. Padahal kan Nabi yo ra sekolah dan seterusnya. Nah, ini karena kesombongannya Walid bin Mughirah, akhirnya setiap saat kerjaannya itu adalah mencela Kanjeng Nabi. Tetapi walaupun tiap hari dicela-nyela, anaknya yang mlebu Islam, namanya tuh Khalid bin Walid, bahkan menjadi panglima untuk menaklukkan Afrika, Khalid bin Walid. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Walid bin Mughirah itu sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rafi Asyani, wahai yang berbudi luhur. Jadi ngundang Kanjeng Nabi dengan sebutan Ya Rafi Asyani, wahai yang berbudi luhur. Kanjeng Nabi memang akhlaknya tidak ada lawannya. Paling gak ada yang bisa menyamai akhlaknya Kanjeng. Wadaroji dan yang napa niku bermartabat sangat tinggi. Jadi Kanjeng Nabi niku derajatnya paling tinggi di antara para utusan-utusan semuanya. Sayyidul awalin wal akhirin, gustine para nabi sing awal dan gustine para nabi sing paling terakhir, tapi menjadi pemimpin pembesarnya para nabi. Pada posisinya Kanjeng Nabi itu terakhir. Nah, kemarin kan sudah jelas bahwa Kanjeng Nabi itu ada Nur Muhammad. Itu maksudnya adalah yang menjadi pembesarnya pembesarnya para utusan. Ibaratnya itu kan kayak rantai, musalsal, rantai. Jadi tidak ada putus di situ. Nabi itu kan walaupun penutup seperti rantai musalsal, nek rantai motor ini kan ono kancingnya, nek kancingnya antara awal dan akhir itu kan ada kancingnya, dan kancingnya itu kan mesti beda nih panen. Nah itu ibaratnya ya, rantai sing nyambung awal kalau akhir lah, sing nyambung nih yang nyambung adalah Kanjeng Nabi. Makanya wow kan Abdulur Nabi, dia Nabi. Wow lagunya kan ya, Abdulur Nabi kok. Abdulur Nabi ya Nabi Muhammad. Abdul Laili Lailatul Jumat. Abdul Syari Syahri Ramadan. Nah niku. Kemudian atfatai yaji rotal alami ya uhailal judi wal karomi. Atfatan niku rasa kasih sayangmu. Dalam ini susunannya itu kan namanya susunan syair itu ya bebas-bebas saja siap.
nggak terikat dengan nopo aturan gramatika. Atfatan itu kan ya, kalau dikatakan kalimat itu kalimat isim, masdar. Isim itu kan kata benda. Loh, tiba-tiba kok ada kata benda? Kata kerjanya mana? Kata kerjanya yaitu rasa kasih sayangmu, kan? Berarti rasa kasih sayangmu, kasih sayang sebenar-benarnya. Berarti kan kasih sayangnya Kanjeng Nabi. Ya jiratal alami, wahai pemimpin tetangga. Loh, kok disebut tetangga? Kanjeng Nabi itu pemimpinnya tetangga, orang tetangga. Kita tahu dalam konsep masyarakat bahwa negara ini kan, atau desa lah, desa dan seterusnya itu kan kumpulan dari tetangga-tetangga ya. Kumpulan dari beberapa tetangga-tetangga kemudian membentuk menjadi wilayah, kampung dan seterusnya sampai negara. Nah, ini berarti tetangga sealam. Ya jiratal alami, berarti Kanjeng Nabi niku pemimpin ya seluruh alam ngoten. Ya uhailal judi wal karami. Tolong repek niki. Masalah bahasane niku bahasa sastra, jadi rada wangel. Nek dimaknani siji-siji niku nggih wangel. Wes kula ngrepek mawon nang online niku enten niku. Ada di online. Jadi wahai ahli dermawan, uhailal judi, ahli dermawan. Kanjeng Nabi supaya paling dermawane dermawan. Wal karami, dan yang namanya itu pemurah hati. Kanjeng Nabi sangat murah. Bahkan sinten niku Sayyidina Abu Bakar niku pengen nglakoni kaya nglakoni Kanjeng Nabi ya enggak nutut. Akhirnya enggak sampai, memang enggak bisa. Kanjeng Nabi kalau dilarani, disakiti enggak akan balas. Nah, Kanjeng Nabi pernah dilempar sampai giginya itu rompal oleh penduduk Taif ya. Penduduk Taif, terus malaikat ya pengen ngeblek nih sak penduduk niku. Nek gelem Kanjeng Nabi apa dibleki Gunung Uhud, ya aja Kanjeng Nabi. Nah, mereka kan tidak tahu, mereka belum dikasih hidayah. Nah, suatu saat nanti seluruh penduduk itu juga akan mendapatkan hidayah. Kemudian nahnu jironun, nahnun kami. Berarti kami ini sing aran nggih. Syekh Abdul Rahman Ad-Diba ini ngomong atau menyatakan nahnu kami. Kami jironun, kami itu tetangga. Bidzal harami, terhadap ini itu tanah haram itu. Jadi kami itu tetanggane Mekah, tetanggane tanah Mekah. Lah Syekh Abdurrahman itu kan penduduk Yaman ya. Kalau dalam biografinya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau niku hidup di Yaman Utara. Desane ya Dibai. Jadi desa niku, kampung niku ada atau Islam sudah masuk sejak tahun ke-8 Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi hijrah 8 tahun, penduduk Ad-Dibai ini sudah masuk Islam. Jadi Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu hidup sekitar tahun, kalau di biografi itu wafat pada tahun 944 Hijriah. Berarti kalau masa itu berarti zamannya Mojopahit 1400-an lah, sekitar 1300-400 itu zaman Majapahit. Karena kalau dilihat
Imam Ghazali itu kan tahun 500 ya. Tahun 500. Kalau Imam Ghazali tahun 500 ditarik ke Masehi itu 1000-an, tahun 1100. Kalau 300 kemudian berarti kan 1300-an. Jadi Maulid Atiba ini dikarang pada tahun ya abad ke-13-an, abad ke-13. Jadi menyatakan kami loh tetangga, kami itu tetangga tanah haram. Kami tetangga di tanah haram ini. Berarti tanah haram itu berarti kan Mekah ya. Berarti kan Mekah. Menyatakan tetangga, kami itu tetangga tanah haram. Berarti tetangga kan, tetangga negara kan, tetangga negara. Berarti Indonesia juga tetangga kan, tetangga tanah haram kan. Jadi berarti kalau kita membaca Diba, ya kan? Kalau kita membaca Diba, berarti menyatakan kami, gitu kan? Kami se-Indonesia ini kan. Ya. Kami itu tetangganya tanah haram. Haramil ihsani wal hasani. Jadi tanah haram tempat berbuat baik. Haramil ihsan, tanah haram, ihsan itu berbuat baik, tempat berbuat baik, wal hasani, dan tempat kebaikan. Nek mlebu tanah haram niku Pak kan Pak. Selain Islam enggak oleh ya. Haram. Sing wis artinya tanah haram itu di sana itu haram untuk berbuat maksiat atau dibuat maksiat, pembunuhan itu tak boleh tanah haram itu. Haram untuk ya haram bisa aja tidak boleh berbuat maksiat, artinya adalah tanah yang dimuliakan, bukan berarti tanah haram. Wah, tanah haram. Haram. Nahnu min qaumi sakanu. Baca baris nela. Nahnu min qaumi bihi sakanu. Kami dari kaum yang dari kaum yang tinggal di tempat itu. Berarti kan nek kita baca ya tetap aja nahnu itu artinya ya kita ini yang hidup di Indonesia, karena kita sedang lagi membaca Maulid Dibai. Nah, sapa pun sing maca ya berarti kan menyatakan. Makanya nek napa niku nek maca Diba niku kan enten dongane, enten niate. Nawa itu qiraatat Dibai mithla qiraata Asy-Syaikh Dibai wa kama para guru. Jadi niatnya itu saya membaca saya membaca kitab Dibai semoga seperti yang dibaca oleh Asy-Syaikh Dibai, Abdurrahman Ad-Dibai dan para guru-guru. Itu ada niatnya itu sebenarnya. Terus nahnu min qaumin bi sakanu. Nahnu kami min qaumin dari kaum yang bertempat di situ loh. Di situ. Wa bihi min khaufihim aminu. Tempat yang mereka merasa aman dari ketakutan. Semoga-moga gini kok permintaan kita setiap seminggu sekali rutinan ini termasuk kita berdoa semoga tanah kita, negara kita memang benar-benar dijadikan negara yang aman dan terbebas dari rasa takut, seperti halnya yang kita baca ini, wabihi min khaufihim aminu, yakni tempat yang mereka merasa aman dari ketakutan. Kita kan tetangganya Mekah,
negara tetangganya Mekah. Mekah niku aman, tentram, terbebas dari takut sebagaimana juga tetangganya, yakni ya Indonesia ini pada umumnya, atau daerah kita ini juga menjadi daerah yang terbebas dari rasa takut. Sudah, kalau kita sekal semantan, semoga ini bisa memberikan sedikit penambahan maksud daripada kita membaca At-Tibai. Kita wajib kabeh, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.